room ini diciptakan hanya untuk membahas siapa Tuhan, titik. Di sini tidak membahas terjemahan. Kalau ada orang-orang kayak si Aldo itu saya usir itu. Ngapain lu di sini? Lu cari gua ngajar di SD, SMP, di SMA. Yang diajar Pak, di sini tempatnya Rasul, Nabi. Mau ngajar Rasul dan Nabi lagi si Aldo, orang gila. Saya udah ketemu dia di Delco. Memang salah. Iya, memang salah si Aldo kalau ngajar Nabi gak mungkin menang. Nah iya, makanya dia kabur. Kalau gua udah datang, setidaknya dia diam, berkemas-kemas lah, lipat kolornya, lipat bajunya, cabut, kan gitu. Oke, kembali ke Yanti. Yanti gimana? Udah percaya belum kau? Roh Kudus Mama, apa belum? Apa mau langsung ke neraka aja? Gimana? Udah, alamak, justifikasi Nabi langsung ke neraka. Aduh. Ya, kasih kesempatan untuk Yanti dulu. Yanti. Ya. Ini kayaknya si Yanti ini muridnya Romo Daniel Biantoro nih, yang jenggotnya panjang. tapi jangan keras-keras ya. Kayaknya dibalik Yanto gitu loh. Yanto mungkin nanti. Yanti. Oh, dia lebih suka. Aldo itu Romo, Aldo itu bukan Romo. Aldo itu guru bahasa Aramaik. Guru bahasa Aramaik, ya pengajar bahasa doang, bukan teolog gitu. Kalau kita ini kan teolog, memang serem. Suruh belajar bahasa, emang kita anak SD masih belajar ABCD apa? Udah pada tua masih suruh belajar bahasa lagi. Langsung aja ke intinya. Roh Kudus itu Bapak itu laki-laki apa perempuan? Coba. Apologet, menurut kamu Allah Bapak itu laki apa perempuan? Macet. Macet juga rupanya. Macet. Nah gimana mau Anda mau suruh belajar bahasa? Ini aja ditanya Anda macet. Bentar, sinyal saya Bang Lugas. Wah, Nabi gak punya ilham nih gimana sih? Ya? Gimana apa pertanyaannya apa? Allah bisa Bapak jawab? itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapak laki-laki apa perempuan? Waduh, saya nggak tahu tuh, Bang Lugas. Allah kan ini yang bukan laki-laki, bukan perempuan. Tuh, salah kan? Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Berarti rupa Allah itu laki-laki dan perempuan. Itu dulu pondasinya. Nanti kalau udah pondasinya kuat, punya banyak waktu luang, bolehlah belajar bahasa Aramaik. Siapa tahu abang mau pergi bertamasya ke Israel. Iya kan? Itu yang penting dipelajari. Makanya si Aldo nggak masuk sama gua. Orang gua pembahasannya udah tingkat tinggi, dia kembali lagi ke dasar. Diajak pula awak kayak anak SD. Menurut Bang Lugas gimana itu? Jadi di kejadian tadi terkait dengan marilah kita ciptakan manusia menurut rupa gambar kita. Misalkan maksudnya gimana tuh? Gambarnya siapa tuh Bang? Manusia kan itu? Adam. Adam kan gambarnya Adam kan itu kan gambarnya Allah. Adam yang laki-laki. Yang perempuan gimana? Perempuan gambarnya Roh Kudus. Roh Kudus kan perempuan. Makanya gambarnya si Hawa. Kan menurut gambar Roh Kudus itu si Hawa. Allah, si Adam menurut gambarnya Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu laki-laki. Oh, berarti Roh Kudus istrinya Allah Bapa gitu. Betul. Makanya dia punya anak namanya Yesus. Makanya ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Itu bukan anak tiri. Inilah anak tiriku. Bukan. Inilah anak. Itu anak tunggal, Bang. Ini anak tunggal apa? Anak tunggal itu. Betul. Inilah anak-anakku yang kukasihi, itu anak tunggal. Yohanes 3:16. Karena besar kasih Allah, Ia mengeluarkan anaknya yang tunggal. Sekarang kalau saya tanya, kalau orang Kristen kayak anak pungut, Bang Lugas. Anak angkat. Nabi Lugas. Orang Kristen berarti anak pungut kan? Selain itu pungut ah? Enggak dong. Iya, anak angkat. Iya, anak angkat sama anak pungut sama. Barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa. Sebentar. Anak pungut. Iya, barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang Kristen itu diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, tapi bukan anak kandung. Kalau anak kandung itu kudu mamanya harus jelas dong siapa mamanya. Kalau saya kan mama saya Esther namanya, bukan Roh Kudus mama saya. Mama kandung saya Esther. Nah, kalau Yesus mama kandungnya Allah, yaitu Roh Kudus. Bapaknya Allah Bapa. Makanya Yesus Bapak Tuhan, Mama Tuhan, anak pasti Tuhan, nggak mungkin anak Nabi. Kalau Bapak Nabi, Bapak manusia, Mama manusia, punya anak Nabi wajar. Contoh,
Musa, Abraham, kedua orang tuanya manusia. Kalau Yesus, kedua orang tuanya Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, ya pasti Tuhan dong. Kenapa jadi nabi? Nah itu nanti abang masuk neraka, dibakar nanti di sono, menjerit-jerit. Wow, wow, gimana tuh? Iya, iya, iya. Iya, kita bilang, Bang. Abang duga, jadi kan gini, apa namanya, anak tunggal menurut Bible kan cuma Yesus nih anaknya nih, ya kan? Betul, ya. Ya kan? Jadi orang-orang Kristen ini jadi anak pungut, anak tiri. Kira-kira anak pungut, anak tiri ini dapat warisan nggak sih, Bang? Begini, Bang, kalau anak tiri itu artinya dia mamanya menjanda, dia punya anak, dia kawin lagi sama perempuan lain. Kalau kita kan, bapak mama kita kan masih ada. Mama saya, Esther Florida. Bapak saya Marcel Tambunan, saya tidak mungkin anak tiri, tetapi saya diangkat untuk menjadi anak-anak Allah karena saya menerima Roh Kudus. Kalau Yesus, dia tidak diangkat untuk menjadi anak tunggal Allah, memang dia brojol dari perut mamanya. Beda. Kalau kita diciptakan, nabi-nabi diciptakan. Kalau Yesus keluar dari perut ibunya, yaitu Roh Kudus, makanya dia Tuhan. Mamanya kekal, bapaknya kekal, maka Yesus pun terus kekal. Maria itu mamanya Yesus ya? Mama angkat, mama angkat. Bang Luga mau nanya, terus ya. Maria itu kan mamanya Yesus. Berarti Mama itu angkat, mama angkat, tiri. mama angkat. Kalau mama tiri itu, Bang, abang harus tahu. Kalau ada perceraian, dia nikah lagi baru sebut anak tiri. Kalau ini tidak ada perceraian, cuma memang karena dia inkarnasi, dipakai rahim Maria, jatuhnya mama angkat. Karena Maria pun yang menciptakan Maria adalah Yesus. Bukan mama kandung itu, Bang. Yang menciptakan Maria itu adalah Yesus. Masa anak menciptakan mama kandungnya? Ada aja nih, Bang, ini. Nah iya, maksud saya kan gini, Bang Luga. Iya, jadi, mama angkat, mama angkat. Yesus ini kan dikandung Maria. Iya. Ya, seyukiannya seseorang yang dikandung ibunya itu kan anak sedarah, Bang. Jadi nggak boleh ngomong anak mama angkat, jadi durhaka nanti terusnya, Bang. Jadi Masalahnya begini, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi sebelum Maria diciptakan, Yesus sudah ada di surga. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan bersama-sama mama si Maria. Firman itu bersama-sama dengan Allah di mana? Di dalam kekekalan. Maria belum tercipta, jangankan Maria, Maria pun. Bang Luga salah baca kayaknya. Yohanes 1 pasal 1 itu nggak ada dikatakan Yesus. Ya, pada mulanya abang jangan sebentar. Abang jangan mengalihkan ketika abang lagi di mau dijepit, abang jangan lari dulu. Supaya dijepitnya enak. Saya baca, Bang Luka. Saya nggak berhak menyimpulkan. Kalau saya lagi ngomong, saya fokus kepada abang tadi keliru. Sebentar, saya tidak nyuruh Anda mengomentari itu. Yang saya suruh Anda mengomentari bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Artinya Maria belum diciptakan, Yesus sudah ada. Nggak mungkin anaknya duluan ada, baru mamanya tercipta. Yang menciptakan Maria pun Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Yohanes 1 ayat 10. Dunia dijadikan oleh dia. Ia datang kepada kapan Yesus nyiptain Maria sih, Bang? Apa? Kapan Yesus nyiptain Maria? Adanya Yesus itu duluan Maria. Kapan anak nyiptain ibu? Sebentar, makanya Bapak baca Alkitab Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat sebelumnya ia berada? Jadi sebelum Yesus turun ke perut Maria, Yesusnya udah nongkrong di singgasananya di tahta. Nenek moyangnya Maria masih cipok-cipokan waktu itu, belum jadi, belum pacaran. Yesusnya sudah di surga. Nah, diciptakanlah si Maria, baru turunlah Yesus ke perut Maria dalam bentuk bayi. Jadi Yesus itu mama kandungnya bukan si Maria, tetapi Roh Kudus. Oh, betul. Bibir kau susah kali kau diajarin. Anak Maria, Bang. Yesus tetap anak Maria, Bang. Nggak boleh durhaka. Anak Maria, tapi bukan hasil hubungan dengan si Yusuf. Dia turun dari surga. Yohanes pasal 5, aku turun dari surga, turun ke perut Maria. Jadi sebelumnya dia udah ada di sana. Sebelum Maria tercipta, dianya udah ada. Yesus turun ke rahimnya Maria pakai apa? Ya kau nggak perlu tahu, semua kau tanya. Intinya sebentar.
Orang lagi ngomong banyak kali. Tahu kalau Iya, udah aku jawab jangan. Bentar ya. Yesus itu turun dari surga. Ngerti nggak sih turun dari surga? Nggak usah tanya pakai apa. Itu bukan urusan kau. Intinya Yesus itu turun dari surga. Maria belum diciptakan pun Yesus sudah di surga. Makanya Yesus berkata di Yohanes pasal 17, ya Bapa, permuliakanlah padamu. Permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dijadikan. Gue cekek Iya. juga loh. Ini enak nih kalau gue khotbah di depan 3 juta nih yang hadir semua orang-orang muslim. Kamu dulu, dulu, Jen. Bang Luga, saya pamit aja. Saya kok, Ya pamitlah. Bertobat. aduh, Ketawa kamu, kurang ajar kamu. Keok. Kongo. Kurang ajar. Gimana Bu Yanti? Terbukti. Masih menyembah. Lupa saya siapa? Maria Marguela masih menyembah itu. Romo Biantoro bisa nggak debat kayak gitu Yanti? Nggak bisa kan? Waduh. Ngandelin jenggot doang si Romo Biantoro. Tapi yang tidak Disangkanya senang kalau dari sini. jenggot, semoga lah dia bergabung, bertobat dan kembali kepada ajaran para rasul dan para nabi. Hmm. Gini, dia lebih senang mendengar sekarang ini Yanti. Oh, puji Tuhan. Nah, udah mulai Apa yang kita terbuka hati. lakukan ini sama seperti dilakukan oleh Daud ketika merebut Yerusalem dan Yehuda. Hebron, merebut Hebron nih kita nih. Cari Udin Petot aja lah. Kita fokus internal dulu. Naik. Boleh. Pasukan Udin Petot Marginal Internasional. Atau ketua dari Persatuan Aki-Aki Terkutuk Internasional Kebubuan. Undang dulu, undang. Gua nggak moderator. Enggak, kamu undang apa? Bagikan. Oh, Fokus internal Bang Nabi. iya kami lagi Ya, fokus. berburu Udin Petot. Itu internalnya kan. Fokus internal. Oke, Islam sudah angkat tangan, puji Tuhan. Nah, kalau Ya, Islam betul. udah angkat tangan kan enak kita. Tinggal kalian mensponsori, mendanai kami. Ya. Sumbangkanlah harta-harta kalian, tanah-tanah kalian jual. Taruh di depan kaki rasul-rasul. Supaya kami juga memenangkan teman kalian yang ada di Timur Tengah sana, ya kan? Ya. Udin Petot. Perlu kita bikin penggalangan dana kan, jangan cuma kita dukung Nabi Kristen, sumbangkan 1/10 ya. Kalau ada hotel-hotel yang memang yang harus dijual, jual. Iya kan? Supaya kita bisa menginjili bangsa-bangsa. Om Troy, ya. aku kayaknya diundang grupnya si Stelo sebentar ya. Mungkin ada yang mau diomongin. Siapa Masalah Selingkuh Nabi. Stelo yang itu yang mengundang saya menjadi pembicara di Sidogiri. Oh Yang iya. mau diajaknya kita go internasional itu ya. Orang apa? Temannya Elon Musk sebentar ya. Oke. Waduh, teman Elon Musk oke. Aduh. Gimana, my brother? Sorry nih kita telat info karena kan memang lagi agak hektik kerjaan. Harus warawiri salah sini. Memang Iya. ada beberapa hal yang harus kita mediasikan. Kebetulan juga memang ada beberapa hal yang juga teman-teman juga mitigasi kesana kesini memang agak-agak repot-repot juga sih bro. Juga minta maaf ya kalau memang agak-agak terlambat ya bro. Nggak apa-apa. Santai aja. Bang Kaisar, last update-nya kayak gimana? Bang Ya, Kaisar. kemarin terakhir laporan kan waktu kita zoom kan lebih condong dominan Philip Mantopa sama Billy itu lebih mendekati sekretaris Pak Stelo tuh. Tuh jadi waktu mereka ngomong kita nggak bisa ngomong diam-diam, tapi kan di balik layar Pak Stelo konfirmasi kita masih mempertahankan 70% Luga Tambunan kan begitu. Nah sekarang yang menjadi PR-nya itu tergantung lobby-lobbynya Pak Deng Moto kan. Pak Deng Moto pembina di bagian Asia Tenggara. Bagaimana itu kita sih nggak. Pak, silakan Pak Deng Moto bagaimana? Karena mereka lebih dekat gitu, tapi Pak Stelo masih memikirkan bagaimana go internasionalnya Pak Luga Tambunan. Nantilah dibahas kembali gitu kan. Toh kan sebelum Natalan itunya acaranya. Iya, sebelum Natal Oh, sih gitu benar ya. Pak Kaisar. Iya, nah, ada apa? Ada adjustment juga, ada sedikit perubahan. Tadinya kita pengen ini berjalan cepat, tapi dari atasan ternyata ya ingin mundur lebih karena dipikirnya event deket-deket Nataru ya, Natal dan Tahun Baru itu lebih banyak kan menyerap masyarakat gitu kan. Jadinya supaya Pak Luga itu lebih
banyak yang datang, banyak yang hadir, banyak yang menyerap ilmu dari Pak Luga. Jadi nggak sia-sia yang Pak Luga lakukan, karena kan kita juga kan edukasi ya, maksudnya Pak Luga tuh tentang saya tuh tetap mengajukan tajuknya Roh Kudus itu akhirnya terungkap. Kan akhirnya kan siapa kan selama ini kan kita masih dalam posisi abu-abu, apakah dia laki-laki kah, perempuan kah, atau seperti apa gendernya kan gitu ya. Menurut saya sih Pak Luga melakukan satu hal yang besar, yang bagus. Memang ini tuh, aduh, kalau saya pikir selama ini yang ada lah di dunia. Yang ini cuma Pak Luga aja itu. Belum pernah ada. Iya. Betul, belum pernah ada di dunia. Walaupun sebenarnya ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Tetapi memang di abad ketiga ada orang-orang yang muncul. Tetapi kan masih gerakan bawah tanah gitu loh kan. Karena dulu pengaruh Katolik begitu kuat, jadi ada yang nongol langsung disikat, ada yang nongol langsung disikat. Nah, jadi menurut saya ini momennya yang dimana memang udah harus jor-joran gitu kan. Jadi memang menurut saya belum pernah ada acara sebesar ini, apalagi khusus membahas itu mungkin akan meledak memang. Betul. Bahkan itu sudah dipromosikan juga di acara Elon Musk di Tesla. Mungkin di bulan 10 Pak Stelo itu kan langsung ke ini nih, langsung ke Jerman tuh bertemu sama Elon Musk. Ada launching Tesla. Itu langsung diinfoin juga, bisa nggak pertama kali nanti di Jerman dilakukan go internasionalnya, tapi masih one win solusi sih. Intinya pertama kali ini nanti di Sidogiri masih tetap ya, belum planningnya masih di situ ya Pak Daeng, setahu Iya, setahu saya sih masih di Sidogiri. Kemungkinan besar juga Pak Luga itu kayaknya tidak keberatan gitu kan. Karena gini, kalau yang di Jerman itu saya khawatir persiapan kita yang belum siap untuk menangani Pak Luga. Ridersnya itu harus diperketat lagi. Kita tuh harus siapin anggarannya. Kemarin kita habis berapa itu anak-anak itu tuh? Sekitar ada 20 stafnya. Berarti sekitar 15 orang buat Pak Luga itu, harus ngurusin keperluannya Pak Luga itu. Dari mulai visa, tiket, iya itu pokoknya nggak boleh tuh Pak Luga sibuk, nggak boleh. Jadi ntar biar anak-anak aja yang urus sana sini, warawiri sana sih. Kalau memang Pak Luga itu katakanlah memang posisinya memang harus dia keluar dari, bisa dari hotel ada apa ya, itu tanggung jawab anak-anak sih sebenarnya. Jangan sampai ini Pak Luga tuh keluar keringat sih. Saya sih inginnya seperti itu sih Pak Kaisar. Iya benar. Memang kata Bang Limos kemarin juga waktu di rapat ketiga itu, kita pengen menampilkan bahwasanya sosok Luga ataupun sosok yang di pengkhotbah ini jangan biar terlihat wah gitu di mata orang. Jadi penilaian orang, penyajiannya, oh ini kah Nabi Luga itu sesungguhnya. Jadi butuh pengawalan, ranger, jadi banyak lah. Jadi jangan Anda sibuk. Jadi Anda fokus kepada kitab yang Anda akan khotbahin nanti di Sidogiri gitu, ataupun nanti launching ke internasionalnya itu di Jerman. Tapi agenda Jerman ini masih tunggulah kita di bulan-bulan 10, karena Pak Jenderal Stelo juga punya planning banyak kan. Bukan event ini aja yang dikerjain sama Pak Stelo. Betul. Di lapangan 25 sudah aku siapin, Daeng. Karena aku di lapangan kan aku kan. 25 aman-aman. Pokoknya kita tinggal launching kapan dari antum sekalian, berita dari atasan seperti apa. Nanti eksekutornya kami lah, gitu. Daeng. Terus aman, si Philip Mantopa memang masih ngotot-ngotot dia. Nah, itu dia. Itulah dia. Kami diam aja, tanya ada yang moto. Coba ceritakan Daeng. Iya, saya juga, kenapa ya? Saya juga bingung gini ya, Bro Luga, di awal. Di meeting kita yang awal, yang pertama-tama itu, seolah-olah dia keberatan untuk jadi narasumber kan. Nah, tiba-tiba dia mengajukan sosok yang lain kan. Dan saya pikir kemarin, itu tuh Pak Luga Tambunan. Saya pikir kan orang yang tepat itu kan Pak Luga Tambunan. Ingat, saya masih ingat narasinya, bahkan melepas kasutnya pun saya tuh nggak pantas sebenarnya gitu kan. Terus dikonfirmasi dengan Pak Luga tuh. Jadi ada berapa orang gitu ngasih penglihatan ke Pak Luga bahwa posisi dia tuh Philip Mantopa tuh jauh di bawah. Di belakang ya, di belakang pada saat itu ya, di belakang dari Pak Luga gitu kan gitu ya. Nah itu yang saya pegang kan. Akhirnya saya mengajukan nama, saya sudah siap dengan ini gitu kan. Anak-anak dari mulai semuanya itu keperluan buat Pak Luga itu, Pak Luga juga sudah kami siapkan. Dan oke nih Pak Luga pun sepertinya tidak ada masalah, baik dari tema, dari waktu, maupun dari sisi yang paling utama adalah budget kan gitu, nggak ada masalah. Nah tiba-tiba dia bersikeras, dia mau mengajukan dirinya lagi. Memang saya kurang apa? Oh gini, gitu. kekurangannya Philip Mantopa, kekurangannya Philip Mantopa jauh banget. Kenapa saya bilang jauh? Dia tidak tahu kalau Roh Kudus itu wanita, dan dia tidak pernah mengkhotbahkan itu di setiap KKR-nya dia. Dia cuma bilang Roh Kudus, berarti kan ada sesuatu hal yang berbeda dong.
Kekurangan kamu apa? Kekurangan kamu nggak berani ngomong Roh Kudus perempuan. Itu aja kekurangan kamu. Dan itu jauh banget kekurangan kamu itu. Harusnya kamu sebagai pendeta, bisa dikatakan sekarang pendeta terbesar di Indonesia itu Philip Mantopa. Karena Niko kan udah mulai bangkrut ya, udah mulai jatuh gitu kan. Tetapi Philip Mantopa ini di dalam segala kebesarannya, dia tidak punya ingin menjangkau banyak orang. Kalau dia ingin menjangkau banyak orang, dia udah telepon saya. Luga, kamu dialog lintas agama semangat ya, apa kira-kira yang bisa saya bantu sama kamu? Tarik semua jiwa untuk datang kepada Tuhan. Ini kan enggak, dia diam aja jadi penonton, sibuk dengan khotbah-khotbahnya dia. Dia mungkin kalau lihat perubahannya sekarang kan, Luga. Maksudnya dia tidak terlibat untuk misalnya hal kemaslahatan orang banyak, dia cuma sibuk dengan gerejanya. Jadi kalau dia bilang kekurangan saya apa? Banyak banget kurang kamu. Satu, kamu tidak tahu pengajarannya Pak Luga Roh Kudus Ibu, kamu bisa bantah nggak? Kan gitu. Berarti dia, kecuali yang dikotbahkan apa yang saya kotbahkan, Philip Mantopa juga udah kotbahkan. Ya apa gunanya saya ngomong? Kalau masalah secara penampilan, secara kekayaan, secara jemaat besar, dia megang semuanya. Tapi kan apa yang saya sampaikan ini, dia dan seluruh jajarannya tidak berani ngomong. Kenapa tidak berani ngomong? Ya mau disikat sama Vatikan lah. Kan gitu. Jadi gini Luga, Pak Luga, sebenarnya dia nggak mempermasalahkan atau siapapun. Awalnya dia nggak begitu excited, tapi setelah kita fokus, kita meluas lagi pembicaraan, setelah saya spill yang namanya properti bangunan yang baru jadi, mewah, fasilitas sudah ada di situ, dia langsung gitu. Apalagi mendengar budget yang ditawarkan Pak Luga itu 2 triliun. Oke lah, belum segitu dealnya. Di situ dia mulai naik lagi, mulai menghubungi sekretaris. Di situ masalahnya. Boleh tanya Pak Daeng-Moto. Pak Daeng-Moto sebenarnya kok aneh ya, ini kok ada perubahan besar setelah Nabi Luga kita lukan begitu. Kenapa? Jadi gini, gimana itu? Dia kan Daeng? Iya betul. Tentu dia akan tanya ya, dengan seluruh timnya dia, Pastor Niko atau pendeta-pendeta sejajaran dengan dia. Memang kalau kehadiran saya ini memang ya, kalau bisa mau dibilang ini tanpa dukungan sama sekali gereja karismatik. Yang dukung saya itu adalah orang-orang rakyat-rakyat jelata yang mendukung saya, yang kadang-kadang transfer saya duit biar saya bisa tetap bertahan pelayanan. Jadi mereka ini karena mereka tidak punya investasi mereka tidak punya berinvestasi di pelayanan saya. Jadi takutnya dia Luga ini naik, apalagi yang mau mendukung Luga ini Pak Stelo yang udah berteman dengan Elon Musk. Nah ini yang ditakutin, nanti Luga naik justru kita yang mau digulung sama si Luga. Pikirannya dia ke situ mungkin. Jadi wah ini musuh nih. Bener. Karena Luga ini tidak ada dia kan terkenal di lintas agama, jangkauannya lebih luas. Dia kan kalau cuma gereja kan ya udah jemaat yang ini. Kalau kesimpulan aku gini Luga. Kesimpulan aku bahwasanya dia tidak mau jatuh kasta, harus keturunan dia ataupun orang-orang terdekatnya, benar nggak? Betul. Jadi kalau bisa kan orang-orang yang pernah berteman dengan dia. Jadi ketika ada orang berteman dengan dia naik, ya tentu dia juga akan terangkat kan, dia juga akan diajak kan. Nah kalau saya kan benar-benar di hutan rimba, yang kalau naik saya, yang paling saya angkat juga hanya orang-orang yang bersama-sama saya di hutan. Nah, dia pun nggak akan dapat apa-apa di situ, iya kan? Paling yang saya angkat grup-grupnya yang bersama-sama dengan saya saat ini kan, orang-orang jelata gitu kan. Nah, dia ini ketika Luga naik, imbasnya buat gereja kita apa? Apalagi Luga ini seorang debat, ngomongnya gila, kita bisa disikat habis sama dia. Yang ada jemaat kita nanti dirampas sama dia. Jadi ke situ pikirannya. Karena yang naik ini juga bukan temannya dia, bukan anaknya dia, bukan kolega-koleganya dia. Jadi dia berpikir, wah ini bisa jadi musuh besar kan gitu. Padahal sebenarnya saya nggak ada. Itulah yang kami rapatkan sama Pak Daeng-Moto kemarin. Jangan-jangan mereka ini memang mau mematikan generasi-generasi yang lain dan ingin kastanya itu turun-menurun ke mereka semuanya, kolega ataupun orang-orang terdekat mereka lah gitu. Family foundation mereka, bener ya? Betul begitu. Iya, link Pak Daeng ya. Silakan Pak Daeng. Iya. Tuh. Saya khawatir dia juga melakukan gerakan bawah tanah. Jadi ada kayak dia tahu sistem kita, dia tahu dia itu kan membidik tempat kita bicara di mana kita sebenarnya udah nggak punya tempat yang aman. Dia bisa ngehack kapanpun kalau dia juga punya tim loh. Dia juga punya tim. Wah, saya yakin. dia itu konglomerat, itu raksasa juga dia. Tapi kan gini, dia konglomerat, tapi dia belum bisa masuk di daftar 10 orang terkaya di dunia. Karena kenapa? Linknya Pak Stelo ini kan orang terkaya Amerika. Prayogo aja masih di urutan ke-25, nggak bisa masuk di 20 besar gitu kan. Nah, maksudnya mereka ini, kami pendeta besar di Indonesia, 9 naga mungkin sudah dipegang sama mereka, tetapi kan masuk di urutan 20 orang terkaya di dunia ini, mereka tuh pengen masuk ke situ melalui Pak Stelo, melalui nanti Elon Musk, nanti ketemu Jeff Bezos, ketemu Larry Ellison, ketemu Mark Zuckerberg. Itu yang diincar dia. Nah, kalau saya kan, walaupun saya
walaupun saya masih di kelas jalanan kan, tapi kan memang visi misi saya memang go internasional. Saya udah ngomong, artinya memang target saya adalah orang-orang terkaya di dunia kan gitu kan. Jadi makanya ini Luga ini halo apa benar sih? Tapi kalau mau dipikir-pikir kayaknya ini bisa jadi jembatan gitu. Jadi gemetar juga dianya. Begitu. Tapi gini, Lai Luga, kan aku sudah bilang kan kalau ini acara yang pegang di lapangan kan aku ya. Kalau Daeng Mutu sama Paman Kaisar ini itu urusannya sama atasan. Kalau aku penggerak aja. Tapi kalau di lapangan, cuma mau tanya, ini materi Lai Luga udah prepare belum? Itu dulu. Ya kalau untuk Roh Kudus Ibu saya udah siap banget lah. Karena memang itu yang lagi saya kan ada buku juga nanti atau bila perlu sekalian bukunya atau apanya kan gitu. Oh iya. Siapin aja materinya. Nanti masalah hal-hal kayak nyetak buku lain sebagainya, nyetak materi itu gampang lah nanti. Iya. Kita aja. Iya, Sama saya pokoknya udah siap. Duduk aja lah. Ini saya bilang sama host ya, ini Bang Luga harus bisa di apa ya, diperlakukan dulu dengan sangat baik. Jangan sampai beliau itu merasa kesusahan. Jangan apapun keperluan sekecil apapun itu minta tolong untuk teman-teman kru tim itu untuk memperhatikan. Jangan sampai dia tuh Aman, kayaknya gua nggak diperhatikan. Jangan sampai kayak gitu. Oh aman lah. Kayak Gini. acara-acara sebelumnya ini lah. berdasarkan saya. Inilah. Ini biar tahu Nabi Pak Luga ya. Kalau soal orang terkaya di Indonesia, ini kalau kita lihat, kalau kita lihat nih siapa nih? Ini orang nomor 1 paling terkaya di Jepang bahkan di Asia Tenggara nih. Nih, bersalaman dengan siapa? Siapa tuh? Langsung dengan bapaknya Stylo. Oh. Nah, jadi kalau soal orang kaya-kaya belum berapa sih. Iya. Naga, miliuner Amerika, ini Jepang loh, Asia Tenggara dia. Seluruh Asia Tenggara, Asia semua. Asia ada berapa sih? Nah, ini dia. Ini orangnya nih. Iya. Tuh lihat, Oh, santai gayanya. Begini kalau orang Afrika Burundi ya begini. Jadi kalau kekayaannya, kursi mereka pun dari emas. Iya. Kursi ini mereka kursi untuk penjamu tamu itu ada sekitar 15 kursi semua dari emas. Jadi kalau soal kekayaan Pak Stelo ini nggak mencari kekayaan tapi dia Betul. paham kan ambisi seseorang, ambisi seseorang itu. Begitu. Nah ini saya kasih contoh aja ini. Itu mengerikan loh. Bahkan Elon Musk aja biasa-biasa aja di samping dia nggak gitu. Padahal penasihat presiden tuh orang terkaya tuh biasa dia. Begitu. Iya, karena kan mereka ini kan grup-grupnya yang saya bilang tadi kan, mereka kan sombong kan gara-gara mereka semua orang-orang sebangsa mereka itu. Jadi kan saya dilihatnya siapa sih gitu kan, linknya nggak ada gitu kan. Jadi mereka nganggap remeh. Padahal kan harusnya mereka dukung saya karena saya kan sudah warawiri di lintas agama kan gitu. Harusnya didukung, harusnya disponsori, kasih duit ya kan, gitu. Tapi justru malah sebenarnya ini siapa lagi nih? Ya itu. Ini dia tengok, presiden aja dikalungi emas. Hanya berkunjung emas loh, berlian tuh. Tahu kan? Rugby yang di Afrika itu. Ngeri. Iya. Tengok tuh. Ini dokumentasi kami nih. Kalau soal duit jangan tanya Pak Stelo. Emas loh, presiden datang nunduk loh. Tunduk. Ah tuh. Emas loh. Berat ya. Pokoknya aman lah. Untuk itu Daeng Mutu tahu lah gimana kita. Jadi yang saya tanyakan ini untuk acara selanjutnya ini memang saya masih ada lah ya, maksudnya ada peluang untuk diperjuangkan. Kami akan usahakan, kami sangat memperjuangkan, baik Bang Kaisar Nero host sendiri maupun saya sangat memperjuangkan karena kita akan berjibaku. Saya juga bilang sama Bang Luga, titip pesan bahwa dalam doa mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ya bisa itulah. Bisa tembul, bisa gol lah gitulah. Iya. Karena kan bosan Bro Pak Luga. Kami tuh bosan dengan sajian yang itu terus, itu bosan. Pak Luga lah sebagai pewarna yang baru itu. Itulah, iyalah. Nah, ini lihat nih, Pak Luga. Siapa itu di sebelah itu? Apa lagi nih? Mendiang. Siapa tuh? Mendiang Paus berapa nih? Ingat kan? Benediktus ya? Nah, Benediktus. Oh, itu orang tuanya Pak Stelo ya? Udah Paman. Jadi kekayaan mereka ini generasi ke generasi. Mereka ini cuma Pak Stelo anak tunggal. Iya Paman. Ini kayaknya Doris family nih kayaknya kekayaan keluarga nih kayaknya. Oh iya. Oh, jangan tanya kalau soal kekayaan, jangan tanya. Ibarat kata nih Afrika yang megang mereka lah ini. Ngeri pokoknya Bang Luga. Makanya kira-kira yang gue lucunya kalian bisa kenal di mana itu. Oh itulah kalau
kami ini ya meskipun terkadang kita tuh dipikir di sini tuh kita receh-recehan, tapi kan di dunia nyata kan belum tentu ya Pak Luga ya kan gitu ya. Orang kan cuma sebatas kenal. Iya kita kadang-kadang suka diskusi lintas agama cuma hanya A B C gitu kan, tapi kan di dunia nyata kan keringatnya kami tuh kami tuh kesana kesini gitu kan. Dari semenjak kita kuliah kayak Bang, saya juga terus terang Bang Kaisar ketemu waktu kita tuh kuliah di Cambridge, waktu berpikir kita balik Indo yuk gitu kan. Pas balik ke Indo kan kita nggak mau apa ya, maksudnya gini, Indonesia ini kadang-kadang kalau yang ya kayak gitulah, jadinya kita pikir kita kayaknya masih oke lah untuk kita berkarya di negeri sendiri kan gitu kan. Nah cuma apa nih gitu kan, nah dari situ sebelum kita mempersiapkan apa yang kita lakukan di Indo ya tentu kita kan bikin preparingnya di sana, ketemu sama teman-teman, ngobrol dari ya sekedarnya tadinya tuh kita cuma ngobrol di kelas-kelas kampus gitu-gitu kan. Ada berkembang banyak sampai ketemu teman-teman yang lain gitu kan. Itu di bawah ada Bapak Nimos, itu asprinya beliau, Bapak Stelo. Tapi jangan serahin sama kita aja lah ya. Jangan dia lah. Aman lah aspri beliau aspri beliau ini, Abang dan Nimos ini tahu, jadi ikut dalam barisan kita gitu lah ya. Tinggal intinya lah ya. Ini dia waktu muda, waktu kuliah bareng sama Deng Moto nih. Ini dia. Tuh. Oh, teman kuliah, ya ampun. Tuh, jadi ini saya nggak bohong. Cambridge in America. Ini data sebenarnya semua. Ya kami santai aja nih lihat. Ini orang putih semua ini, menguasai dunia nih. Paman, udahlah bawaan. Oke, maaf. Iya. Udah berat lah, pokoknya intinya berat. Jadi teman kuliahnya Deng Moto. Oke, lanjut ya. Jadi Bang Deng Moto ini seniorku di Cambridge. Sedangkan Deng Moto ini sama alumni di Cambridge sama Pak Stelo gitu. Jadi cerita nyambung kan. Karena ada persamaan juga, persamaan kultur, adat, budaya. Rupanya kami nggak tahu siapa sesungguhnya dia. Rupanya biar tahu Pak Luga ya, orang kaya nomor 1 di Afrika punya bapaknya. Ngeri, ampun. Gawat. Tapi semuanya aku izin ya. Ini aku paling sampai jam 12. Ini jam 12 kita meeting. Ya persiapan mulai sekarang lah Neng. Gitu biar maksimal lah buat. Oke, siap. Iya. Jam 12 kita harus berjuang loh. Ini nggak main, maksudnya gini. Saya minta maaf ya Pak Luga, bukannya saya mengecilkan, tapi gini. Kalau nggak kita perjuangin, siapa lagi yang mau perjuangin ide dan gagasannya Pak Luga? Jadi tahu sendiri teman-teman ya, ini bukannya gimana Pak Luga ya. Pak Luga tuh saya lihat juga selama ini, saya pikir ya, dan saya melihat juga banyak diremehkan oleh saudara-saudara Pak Luga sendiri kan gitu ya. Maksudnya dikatain inilah itulah, ini nggak percaya Nabi lah, nggak percaya itulah gitu kan. Terus banyak menentang apa itu Roh Kudus Ibu bla 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 gitu kan. Saya pikir loh, ini suatu hal yang bagus dan menarik. Kenapa harus kalian tuh tanda kutip alergi dengan kebenaran gitu loh? Alergi dengan suatu hal yang baru, ini lucu. Nah kalau kita kan yang biasa di luar kan, ini kan seharusnya menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang baru. Kita nggak bisa bilang gini, kita nggak bisa bilang Bro Luga salah kenapa? Emang lu udah pernah ketemu Tuhan? Emang lu udah pernah ke surga, udah pernah ke neraka? Bro Luga udah, lu apa bisa lu? Sehingga cuma bisa ngata-ngatain Pak Luga aja itu lucu. Iya. Lucu sih menurut saya gitu. Yang ngatain Pak Luga, yang mencemooh Pak Luga itu rata-rata mereka tuh nggak punya kuasa apa-apa Pak Luga. Ya benar. Paman. Ini Deng Moto. Ini udah. Nih berteman dekat nih. Lihat. Pak Luga. Oke, mantap. Aku tutup. Biasa. Oke, mantap. Udah. Malah buka-bukaan di Komal, gimana sih? Biar orang tahu juga. Karena gini. Ya, karena gini juga. Mata-mata dari yang lawannya Pak Luga ini ada di bawah. Gitu. Iya, itu bikin kami berat untuk banyak ngobrol-ngobrol tuh begitu Pak Luga. Iya, betul lah. Pak Luga sendiri tahu sendiri lah. Iya. Ya tahu lah itu dari tadi kan ajudannya aja itu apa nebar koin lu di sini ajudan bukan general ajudan Aspri itu lagi general Aspri Nimos itu Nimosnya ya. Jadi ya gitulah intinya Bro Luga positif thinking aja dulu ya. Ya tapi
kemarin sempat udah aku nih gimana nih karena terlalu lama apanya kan apa lagi gimana ya, tapi setelah kalian panggil aku jadi semangat lagi kan. Salah tanya, jangan tanya ke aku. Yang pegang atas itu udah yang mutu sama Paman Kaisar. Aku di lapangan. Tanya ke aku. Dan ini juga Pak Luga, minta maaf ya, izinkan berikan kami kesempatan sekali lagi untuk bisa memperjuangkan ini, kan gitu ya. Amin. Jadi ini ternyata nggak semudah dengan apa yang kami pikirkan gitu kan. Kita juga nggak ingin mengecewakan dari Pak Luga itu sendiri, dan kami juga tetap ingin membawa visinya Pak Luga itu sampai ke atas. Bahkan ini kalau saya bilang sih, saya pribadi bilang ya, rugi kalau nggak tahu ini gitu loh. Buat teman-teman Kristen semua sebenarnya rugi. Sebenarnya ini suatu hal yang baru, kenapa harus ditutup-tutupi? Ini harus sudah saatnya gitu. Memang sudah waktunya gitu loh. Itu Pak Luga. Tengok itu ajudan Pak Daeng di bawah tuh. Pokoknya sudah dicatat poinnya malam ini. Nggak bohong loh, tengok loh tuh. Dia mantau loh Pak Luga, mantau di bawah tuh. Kayaknya udah main ajudan semua nih ya. Ngeri juga nih. Aduh, itulah Pak Luga. Saya nggak bisa bicara banyak Pak Luga karena serangan sekarang makin banyak handphone tuh sering kreset sendiri kadang-kadang gitu kan. Terus cyber juga ya. wah, hasilnya sih Pak, maksudnya gimana Pak ya? Sesuatu yang masa iya kita pancing ikan paus cuma modal ikan teri, kan nggak mungkin ya Pak ya? Betul. Nah itu dia. Saya pikir ya sudahlah Pak, maksudnya Pak Philip itu sudah, katakanlah sudah cukup ya di Indo kan. Dan saya pikir ini sesuatu harus. Ini generasi yang muda lah. Ini kan generasi yang muda. Pak Philip kan udah sebenarnya udah tua, mukanya aja yang muda. Dia kan anaknya juga juga punya cucu gitu kan. Kasihlah kesempatan buat kami yang muda-muda ini yang masih energik ya kan. Betul. Supaya bisa memberi warna dan juga hiburan kepada bangsa ini kan gitu kan. Kan kalau ada sesuatu yang baru kan jadi selain daripada itu perenungan masing-masing kan juga hiburan kan. Oh ini ada yang baru nih, boleh nih dibahas-bahas nih kan gitu. Iya, dan kalau ditanya selama ini kayak gimana ya Pak Luga? Jadi Roh Kudus itu perempuan, udah musim diam tuh. Artinya apa? Menciptakan kedamaian dalam NKRI. Artinya apa? Menciptakan kedamaian. Kan gitu ya. Kita nggak usah ribut-ribut panjang. Jadinya dan saya pun kan artinya kan menolak yang namanya hujatan ya, menjalin persaudaraan dengan teman muslim. Makanya kan saya contohkan kan. Betul. Saya ngopi dengan para apologet. Teman-teman saya juga saya ajarin. Lo ikut supaya lo juga belajar, berkolaborasi, bertoleransi, jadi ketemu supaya kebencian itu dihancurkan. Oh ternyata teman-teman ini kan baik, kan itu tujuan utamanya. Saya udah kasih contoh kan, supaya teman-teman yang lain juga ngikut kan. Tapi sebenarnya kuliah juga udah mulai ada yang ngikut, udah mulai ada yang mulai open camp. Sebenarnya sudah, kalau misalnya nanti pada mulai ngikut itu pasti akan juga lama-lama ngikutin gaya-gaya yang saya contohkan supaya diantara kita itu kebencian itu tuh dihancurkan kan gitu. Itu ada pertanyaan di bawah, Pak Luga ini yang pernah diskusi offline sama Ustadz Moko Ginta kan ya? Iya. Betul. Iya Bapak, iya Pak Jenderal. Beliau ini kita ajukan memang karena beliau ini veteran. Loh, ada telepon kayaknya, gitu ya. Ini aku bentar lagi ini 4 menit lagi nanggung untuk laporan ulang. Jadi untuk masalah acara aku yang pegang gitu lah ya. Jadi hati-hati koman. Oh siap Deng. Ini cuma mau nguatin sampai jam 12 saja. Jadi untuk ujung tombak ke depan ini kita serahin sama Paman Kaisar sama Deng Moto. Gitu. Nah, untuk selanjutnya pokoknya kalau sudah nengok Tambunan tengok diserang tuh Deng Moto tuh. Oh kena serang. Bahas begini aja kita diserang ya. Maka aku bilang ada antek-anteknya di bawah ini, yakin aku. Kena report parah. Baru kedetek ini, baru muncul serangannya. Duh. Iya, antek-antek mereka ini. Dia karena kan yang bertolak belakang yang paling kompeten bersuara itu membela Leluga kan Deng Moto. Kita tim. Makanya kena report dia. Ya, ada aku bilang, cepat aku nubuatanku tuh ada di antara mereka di bawah ini yang ngadu-ngadu. Kayak pembahasan kita kemarin, Leluga. Benar kan? Iya. Di report dia itu. Leluga, cobalah cek dimanapun ini Komal ya. Komal ini kan disupport sama beliau ya, para pasukan. Tuh, tap layarnya aja 2,5 M coba. Gila nggak tuh? Tap layar segitu lah. Coba, ini pasukan segede apa ini kayak gini nih, gitu loh. Jadi cobalah, tengok dimanapun lah itu ada apa namanya
ada Komal yang tap-tapnya 2,5 M. Enggak, ya syukurlah kita udah masuk di sini. Pokoknya like positive thinking aja. Nanti kalau sudah deal, like minta apa, saya pribadi sebagai yang ada di lapangan bisa lah ngaturin itu lah, gitu lah ya. Aman lah ya. Mantap, mantap, mantap. Siap, mantap. Pokoknya satu, tetap positive thinking dulu ya. Kita yang berjuang di ujung tombak, like fokusnya di materi disusun udahlah